cita-citanya jadi apa Mbak? Pengen jadi apa? Waktu itu saya jawab pengen jadi guru TK. Program-program yang pernah Mbak Sulis cobain di Salsabila FM itu program yang paling Mbak Sulis suka pas ketika siaran itu Mbak Sulis merasa, nah ini aku banget. Perhatikan cara duduk kita, kemudian penampilan kayak gitu, attitude-nya kayak gitu kan. Pokoknya lebih ribet di TV. Meskipun ya kalau dari segi penghasilan lebih banyak di TV. Iya. Sekarang kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan yang agak berat sih. Walaupun nggak seberat bagaimana Romi mikirin Mbak Sulis. Oke, kita mulai di pertanyaan yang pertama nih sahabat Salsa. Pertama, bisa ceritain nggak Mbak Sulis cerita perjalanan awal Mbak Sulis itu menjadi penyiar Salsabila FM itu gimana sih ceritanya gitu? Dan setahu Romi ya dari hasil riset yang Romi lakuin, awal karir Mbak Sulis di dunia entertain ya kalau dibilang itu di Salsabila FM. Itu gimana ceritanya? Ya, Sulis mengawali karir sebagai penyiar radio itu kelas 2 SMA tepatnya. Pada waktu itu ada teman Salsabila itu mengadakan lomba menulis puisi 300 kata waktu itu. Teman Sulis itu mau ngikutin ceritanya, minta tolong sama saya buatin puisi 300 kata. Sulis buatin tuh, dibuatin. Keesokan harinya teman Sulis itu bilang, mau jadi penyiar nggak? Ini ada lowongan di radio Salsabila. Itu selang beberapa hari Sulis ke radio, tanya-tanya ya. Habis itu kesana Sulis ketemu sama ada beberapa orang media waktu itu. Sulis nggak tahu siapa aja. Yang jelas ada Mas Firman kayaknya. Firman Ali itu waktu itu. Nah, Sulis kan nggak paham waktu itu media itu seperti apa, ada wartawan modelnya seperti apa gitu kan. Waktu itu ada salah satu wartawan, Sulis lupa namanya siapa, mukanya seperti apa juga lupa, tapi dia itu menanyakan secara samar gitu sebagai seorang wartawan. Dia tanya cita-citanya jadi apa Mbak, pengen jadi apa? Waktu itu saya jawab pengen jadi guru TK. Awal spontan. Spontan aja karena waktu itu cuma ngobrol-ngobrol biasa kan. Sulis nggak paham, nggak ngerti kalau dia itu wartawan. Habis itu keesokan harinya setelah dari radio ada guru bahasa Indonesia nih di SMA 1 bilang, Pak Saiful waktu itu, Sia yang pengen jadi guru TK katanya. Saya kaget kan, nggak tahunya saya masuk di koran waktu itu diberitakan kalau saya pengen, cita-citanya pengen jadi guru TK. Waktu itu saya nggak paham ya orang-orang media itu seperti apa gitu kan. Cuma ketemu sama Mas Firman waktu itu, selang beberapa hari sudah diomongin kayak gitu kan, kayak gini. Sulis itu ikut pelatihan penyiaran langsung. Kalau nggak salah di Lamongan, kalau nggak salah ya, lupa waktu itu. Karena waktu itu Sulis nggak ada pikiran pengen jadi penyiar radio gitu kan, karena cita-cita jadi guru TK gitu kan. Cuma pengen nyoba-nyoba biar dapat uang gimana sih, pengen di masa sekolah meskipun jadi pelajar gimana caranya dapetin uang kayak gitu aja waktu itu. Ikut pelatihan penyiaran, satu sih ilmunya yang masih Sulis dapat, ingat sampai sekarang. Penyiar itu juga manusia. Jadi ketika kita siaran, meskipun kita mau batuk, berdehem dan lain sebagainya, yang penting tidak merugikan orang, nggak apa-apa kayak gitu. Itu satu ilmu yang masih Sulis ingat sampai sekarang. Kalau ilmu yang lain mungkin lupa ya. Iya. Karena udah lama banget sampai lama banget gitu. Karena satu waktu itu Sulis nggak ada pikiran untuk jadi penyiar gitu. Tapi alhamdulillah dari 2007 sampai sebelum masuk kuliah Sulis siaran. Semester 1 sampai semester 5 resign lagi, masuk lagi semester 6 sampai 2010
2017 keluar karena pindah ke Sumeneb. Sudah kayak gitu. Perjalanannya sih kayak gitu aja. Jadi berawal dari ketidaksengajaan, berawal dari tidak ada niatan sama sekali, pengen cari duit aja. Iya, betul. Kayak gitu. Ya itu sahabat Salsa, tanpa ada niatan sebelumnya. Betul. Yang awal cita-citanya menjadi guru TK bisa jadi penyiar radio gitu kan. Betul sekali. Memang sih kalau kita ngebahas cita-cita itu kebanyakan cita-cita seorang itu random sih ya. Iya. Walaupun di waktu masa kecil kita pengen jadi tentara, misalkan besar dikit rubah lagi, Iya. rubah lagi kayak gitu sih. Kalau Sulis sih cita-citanya berubah 3 kali selama hidup ya. Yang pertama dulu waktu sekolah SD itu pengen jadi pilot. Sempet gitu. Pengen jadi pilot, habis itu pengen jadi guru TK. Terakhir memang pengen jadi news anchor. Wah. Terakhir itu. Keren. Kalau dalam sepak bola istilahnya hat-trick nih, tapi hat-trick cita-cita gitu sahabat Salsa. Iya, kayak gitu. Jadi berubah-ubah. Cuman balik lagi ya, kita Sulis tuh selalu ingat, selalu paham bahwa orang bisa itu karena sudah terbiasa. Jadi apa ya? Kita jangan fokus sama cita-cita kita gitu kan. Cita-cita awal itu bisa berubah. Karena nasib orang itu kan beda, prosesnya juga beda. Jadi nggak usah fokus sama apa sih cita-cita kamu. Kadang kan bisa berubah karena sesuatu, karena apa kayak gitu. Oke. Ya udah mengalir aja, jalani aja prosesnya. Dan itu sahabat Salsa ya, kita dari perjalanan Mbak Sulis awal masuk aja kita udah dapat pelajaran ya. Salah satu pelajaran berharganya nih untuk kamu semua pendengar setia kita atau sahabat Salsa gitu. Penyiar itu adalah manusia gitu. Jadi terkadang jika ada kesalahan-kesalahan, kadang kan ada kita lupa muter lagu yang di request dan lain sebagainya, itu bisa dimaafin deh gitu ya, dimaklumin gitu. Jangan sampai di demo. Oke sahabat Salsa, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Awal siaran itu gimana sih Mbak Cul? Kan tentunya susah dong, nggak semerta-merta kita langsung bisa ngadepin perangkat gitu. Iya. Itu gimana sih? Awal siaran yang pasti gugup ya, karena waktu itu banyak sekali teman-teman cowok yang lewat gitu ketika siaran. Terus tuh agak deg-degan gitu kalau siaran itu ditungguin di depan gitu. Kadang ada Mas Firman itu memang dia sih ngasih ilmu dulu. Beliau kalau pertama kali siaran memang sama ngerasain hal yang sama seperti Sulis pertama kali siaran, cuma beliau selalu bilang dicoba aja, nggak usah takut, anggap gak ada orang kayak gitu, anggap yang lain ini ulet atau apa kayak gitu, pokoknya ngomong aja, yang penting omonganmu itu benar kayak gitu. Fokus sama kamu siaran untuk apa sih kayak gitu, programnya apa, fokus aja. Dulu Mas Firman ini kalau siaran bahkan dia sering di kamar mandi latihannya kayak gitu, banyak latihan kayak gitu, karena Sulis waktu itu nggak pengen nggak pengen salah ngomong. Sulis itu sempat nulis apa yang mau diucapin di depan mic gitu, jadi ditulis openingnya seperti apa, nanti lama-lama bisa kayak gitu. Cuman menulis ini sebenarnya bagus untuk di awal mula siaran ya. Cuman kalau ditulis terus nggak bagus, karena apa? Dia akan vakum di situ. Jadi nggak monoton istilahnya kayak gitu. Siarannya, gitu ya. Jadi nggak ada peningkatan, nggak, bahasanya jadi lebih minim kayak gitu. Jadi penyiar itu sebenarnya satu harus banyak lihat berita, informasi, harus banyak baca, udah insya Allah udah jalan. Kalau dulu sih Sulis sering ditungguin sama Mas Firman, karena memang dia mungkin punya punya harapan begini nih bisa nih, cuma dilatih aja kayak gitu. Sama penyiar di awal pasti gugup lah, kecuali dia memang punya skill atau bakatnya sendiri yang mungkin dia public speakingnya bagus. Kalau dulu kan Sulis masih SMA, nggak ada pelajaran public speaking gitu ya. Kalau balik lagi recent semester 6, karena Sulis jurusannya ilmu komunikasi, jadi mungkin public speakingnya udah terlatih kayak gitu. Ketika balik lagi udah enak, udah aman, sudah bisa terbang istilahnya. Kalau dulu zaman awal masih sekolah, nol, karena Sulis nggak ada ilmunya, nggak ada ilmu sama sekali. Pertanyaannya nih, lebih sulit mana sih
awal siaran sama dengan awal mencintai gitu. Lebih susah. Iya. Yang lebih susah siaran. Siaran sih ya. Kalau mencintai itu gampang banget. Yang susah itu melupakan. Melupakan. Oke deh sahabat salsa. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang ketiga. Bener gak Mbak Cul? Kalau Mbak Culis ini hampir pernah nyobain siaran di semua program yang di Salsabila FM. Betul banget. Karena waktu itu tepatnya ketika Sulis pegang semua siaran, semua program, ketika resign balik lagi pas semester 6 kuliah gitu. Karena Sulis sering bolos istilahnya, sering nggak masuk, maaf. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru ya. Jadi Sulis tuh kadang libur selama beberapa hari gitu kan. Nanti bilang nih ke Pak bosnya, biar nanti aku ganti semua program, aku isi selama 1 hari. Karena kebetulan waktu itu nggak ada yang siaran, nggak ada yang jaga. Jadi kan bisa dipakai. Istilahnya meskipun aku libur ada manfaatnya juga. Kayak gitu, tapi jangan ditiru ya. Tapi keren banget, ini tuh bisa, jarang banget loh penyiar yang bisa siaran di berbagai program. Kadang soalnya kalau dari satu program ke dibawa ke program yang lain itu biasanya ke bawah gitu. Iya, betul sekali. Misalnya kayak orang siar yang biasa siaran Madura itu kadang terlintas gitu, sedikit ucapannya atau apa kayak gitu. Terus nada juga, karena logat penyiar itu beda-beda sesuai programnya. Kalau dangdut nih misal itu harus centil nih, kayak Mbak Iva itu, itu dapat banget chemistry-nya sesuai program kayak gitu. Kadang meskipun ini satu lagi nih, mungkin jadi ini evaluasi juga. Jadi penyiar itu nggak harus punya suara bagus. Menurut saya ya, suara nomor sekian. Yang pertama itu pembawaan kayak gitu. Jadi meskipun kita punya suara bagus tapi kita bawainnya kaku, sama aja bohong kayak gitu. Kalau Sulis kan tipe suaranya cempreng ya. Iya. Enggak bagus, enggak bagus. Apa ya? Cempreng gitu, enggak bagus istilah. Masih ada yang lebih bagus gitu kalau dibandingkan sama penyiar yang lain. Cuma karena bisa membawa gitu, akhirnya enggak kaku, bawanya enak kayak gitu. Jadi penyiar itu enggak cuman bermodalkan suara bagus. Enak itu belum tentu bisa. Enggak bisa. Kadang suara enak meskipun enak didengar gitu kan suaranya, tapi ketika dia ngomong logat Maduranya ketika pakai bahasa Indonesia masih ketara gitu, nggak enak juga kayak gitu. Oke. Ada yang seperti itu. Ya, tapi kita enggak ya. Lanjut lagi. Di antara program-program yang pernah Mbak Sulis cobain di Salsabila FM itu, program yang paling Mbak Sulis suka pas ketika siaran itu Mbak Sulis merasa, nah ini aku banget nih, aku di sini banget gitu. Itu program apa sih? Program apa ya? Madura itu. Nuansa Madura ya. Karena lagu-lagunya apa ya? Global ya, istilahnya semua orang bisa menikmati gitu, mulai dari yang muda, yang tua itu bisa kayak gitu. Kalau dangdut sih karena sekarang kan ada dangdut yang musiknya udah musik host gitu ya, kayak gitu, disco kayak gitu. Saya kurang suka. Kalau Madura kan mendayu-dayu, apalagi diputarnya pas jam-jam siang kayak gini ya, pengantar tidur banget gitu. Jadi yang ini Madura. Oke. Itu sahabat salsa ya. Ternyata dari antara program-program yang ada di Salsabila FM, Mbak Sulis itu paling suka dengan program Nuansa Madura. Dan sekarang nih Mbak Cul, kalau Mbak Culi itu angkatannya Mbak Sulis, kalau yang Romi pelajari ya itu barengan sama Mbak Mia ya gitu. Tapi sebentar. Iya, Mbak Mia itu bentar kemudian keluar gitu. Dan katanya nih sahabat salsa, setelah Mbak Mia keluar, Mbak Culis ini jadi rebutan penyiar cowok di Salsabila FM. Aduh. Tapi ini dalam konteks apa dulu? Jangan dulu ya. Ini katanya dalam konteks siaran, pengen rebutan untuk gitu jadi ya. duet, itu gimana sih? Kalau itu sih Sulis kurang paham ya. Karena penilaian orang beda-beda, Sulis nggak tahu. Cuman untuk rebutan nggak merasa jadi rebutan sih, biasa aja. Karena mungkin waktu itu Sulis yang paling dekat sama teman-teman, nggak untuk jadi pacarnya atau apa, karena Sulis sudah menganggap mereka saudara semua. Karena teman-teman di radio itu spesial banget. Udah. Betul. Itu karena kamu kalau perlu tahu ya sahabat sal, kalau di Salsabila FM itu beda sih dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya. Kita antara karyawan yang ada itu bukan hanya sebatas teman, tapi udah keluarga gitu sahabat salsa.
Dan ini Mbak Jul, kalau di antara yang pengalaman Mbak Jul pernah duet sama siapa nih? Yang paling enak, paling dapat chemistry itu sama siapa sih? Mas Arul. Memang Mas Arul, tadi sesuai yang diceritain di awal gitu. Iya, ya? Mas Arul. Oke. Sama Dek Mukrim juga karena dorongnya kasihan kan. Tapi nggak masuk ke sini ya. Dan katanya sih ya, Mbak Culis ini dari Romi risetnya ini dari pendengar ya, pendengar atau sahabat salsa gitu. Iya. Penyiar yang paling kelihatan kedengeran selalu ceria itu Mbak Culis gitu. Oh gitu ya. Padahal nih pas Romi tanya-tanya ke Mas Arul ya, sempat tanya-tanya juga, ternyata ya enggak juga sih Rom. Bahkan Sulis itu pas di break siaran itu sempat curhat juga, dia sedih juga karena permasalahan-permasalahan yang dia rasain. Dan itu beneran nggak? Dan caranya Mbak Sulis untuk tetap menjaga mood ketika siaran itu gimana sih tipsnya? Bener sih kalau kata Mas Arul sih ya. Sulis tipe orang yang tidak mau menunjukkan kalau Sulis lagi sedih gitu. Boleh ada waktunya sedih gitu, pas curhat, paling curhatnya sama iya semuanya sih pasti mereka tahu ya. Ceritanya seperti apa dulu. Cuma ketika siaran saya berpikirnya inilah obat ketika saya lagi sakit hati kayak gitu. Jadi makanya mood yang awalnya bad mood jadi moodnya enak. Jadi mood booster aja. Oke, jadi siaran itu bagi Mbak Sulis adalah obat sahabat salsa. Apapun keadaan permasalahan yang dialami ketika di off air gitu, ketika bawa siaran itu malah permasalahan itu bisa walaupun sesaat bisa hilang gitu ya. Itu deh sahabat salsa, keren banget. Makanya pekerjaan itu nggak usah dibawa inilah kepikiran atau apa, dibawa beban atau apa. Jadikan santai aja. Oke. Dan ini kalau momen-momen yang sampai saat ini Mbak Sulis ingat, yang paling Mbak Sulis ingat yang pertama mungkin dari momen-momen lucu deh semasa ada di salsa juga itu seperti apa sih? Momen-momen yang paling ini ya diingat sampai sekarang pas makan bareng itu kan teman-teman biasanya kalau masak sendiri gitu kan sempet ada perasaan wah hebat nih teman-teman cowok bisa masak kayak gitu karena waktu itu Sulis apa ya nggak fokus masak ya di rumah gitu. Jadi senang aja gitu kan teman-teman nih benar-benar ngayomin, benar-benar berasa jadi saudara aja kayak gitu. Jadi meskipun lapar di radio tuh kayaknya nggak berasa ntar lagi makan nih Dek Mukrim ngajak kayak gitu. Mas Arul nanti nih masak ini. Jadi di sana tuh bukan hanya sekedar kantor gitu kan, nggak sekedar ini. Makanya Sulis kalau pulang agak lama nyampe rumah karena di sana masih ngobrol semacamnya kayak gitu. Jadi enak gitu kayak main aja di rumah temen kayak gitu. Jadi berasa kayak gitu. Itu yang menjadi momen paling berkesan Mbak Sulis. Romi juga pernah dengar ini bener apa enggak ya, kita klarifikasi sahabat salsa. Kalau Mbak Sulis dulu sama sahabat salsa pernah adalah satu-satunya penyiar di Salsa FM yang pernah mendapatkan reward 2 kardus kucur ya. Itu bener apa enggak tahu ya Romi ya sahabat salsa. Iya dapat. Itu kalau nggak salah dari fans di daerah barat Bangkalan apa mana gitu dapat. Itu bener-bener 2 kardus gitu. Iya, itu pas hujan-hujan kalau nggak salah Sulis lupa. Pokoknya ada yang ngantar itu pakai mobil. Hujan-hujan bela-belain ke radio. Senang banget sih. Itu sih fungsinya jadi penyiar ya, banyak gunanya meskipun apa ya mungkin bagi masyarakat awam cuman jadi penyiar doang kayak gitu kan, cuma mereka nggak tahu progresnya itu seperti apa ke depan, proses mereka itu kayak gimana di dalamnya kayak gitu. Mungkin untuk masyarakat awam nggak paham karena yang Sulis tahu tuh masyarakat Sampang kan kalau bukan pegawai nggak direken ya istilahnya. Padahal mereka nggak tahu sekarang kan zamannya udah digital ya kan, semua orang udah punya medsos, semua aktivitas mereka share di media sosial semuanya. Jadi menurut aku sih media itu penting, jadi penyiar entertain itu penting banget untuk kedepannya. Tadi sempat Mbak Sulis bicara medsos nih. Kalau boleh tahu nih sahabat salsa mungkin yang mau stalking Mbak Sulis, pengen tahu aktivitas Mbak Sulis sekarang gitu, bisa dikasih tahu nggak medsos yang bisa diikutin sama sahabat salsa? Apa ya? Nanti boleh deh minta bocoran ke Dek Romi aja ya. Oke, siap. Oke sahabat salsa, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Mbak Sulis berarti masuk tahun 2007. 2007. Keluar tahun
2017. 10 tahun berarti ya. Kurang lebih seperti itu. Kurang Lama lebih 10 banget. tahun. Lama banget sahabat Saking salsa. betahnya gitu ya. Kalau Sulis sih kerja di Radio Salsabila itu bukan dari gaji ya, bukan nggak lihat dari gaji. Yang penting berkahnya. Karena Sulis di sana juga selain dapat ilmu announcer, public speaking, Sulis juga dapat ilmu agama gitu, maksudnya sedikit-sedikit dapat karena teman-teman semuanya agamanya oke ya. Saya banyak belajar gimana jadi istri, kemudian keberkahan pendapatan kayak gitu. Jadi meskipun sedikit, kalau berkah itu serak kalau kata orang kayak gitu. Jadi meskipun sedikit, yang penting berkah, insya Allah dapat semuanya. Apa yang kita pengen itu dapat semua. Udah, itu aja. 10 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Pas waktu Mbak Sulis keluar itu perasaan apa sih gitu, pas waktu harus berpisah sama keluarga yang di Salsabila FM, perasaan Mbak Sulis waktu itu gimana sih? Apa ya, sedih ya, terutama karena sekarang ini Sulis ini ketika Sulis pindah ke perusahaan lain, Sulis tuh berpikir kok nggak ada ya, kok nggak bisa ya dapat teman seperti teman-teman di Salsabila. Ini bukan ini ya, bukan membela atau apa ya, memuji, bukan, tapi ini kenyataan real banget. Ketika Sulis masuk ke perusahaan A, B, dan C, Sulis tuh nggak dapet sama sekali gitu kan, solidnya teman-teman itu, apa ya, kepeduliannya, care banget kayak gitu. Jadi nggak dapet. Mungkin kalau ke perusahaan lain lebih ke apa ya, bersaing gitu. Kalau teman-teman Salsabila itu nggak sama sekali. Mereka anggapnya kalau udah sesama karyawan udah sama. Pokoknya satu dapat uang 1.000 ya dapat semuanya 1.000 kayak gitu. Ya itulah keistimewaannya teman-teman di Salsabila yang nggak bisa Sulis dapat di perusahaan lain. Oke, dan untuk kamu sahabat saya yang penasaran, makanya pengen tahu, langsung datang ke studio kita yang sekarang ya, di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 123 Pliang Sampang. Kalian bisa tahu satu-satunya yang Romi ini mukanya kayak gini nih, yang Mukrim kayak gini nih. Ya, itu bisa tahu semua sahabat salsa. Oke, kita lanjut lagi ya. Mbak Cul, bisa bagi-bagi nggak Mbak Cul tips suksesnya? Kan setelah Mbak Cul keluar dari Salsabila FM ini, Mbak Cul sempat juga ke jadi presenter TV dan di perusahaan-perusahaan lain. Itu gimana sih itu? Sebenarnya untuk pengalaman kerja saya itu banyak ya. Dulu saya juga pertama memang jadi penyiar radio. Terus pernah juga saya jadi wartawan di Radar Madura, Jawa Pos di Sampang. Ya, meskipun cuma sebulan ya. Kemudian saya juga pernah kerja di Adira Finance sebagai kasir ya. Kemudian saya juga pernah kerja di Badan Pendapatan Keuangan Pendapatan BPPKAD Kabupaten Sumeneb itu selama kurang lebih 1 tahun di sana, meskipun bukan PNS ya. Saya juga pernah merasakan di sana. Kemudian saya juga pernah jadi presenter di Madura Channel TV, yang terakhir di Pesona TV Sumeneb. Itu pengalaman kerja. Sebenarnya itu ini ya, tanpa terduga, mungkin karena udah rezeki ya. Kalau udah rezeki, bagaimanapun jalannya, bagaimanapun prosesnya itu pasti sampai. Jadi kadang kan orang terlalu apa ya, istilahnya menggebu-gebu gitu, pengen jadi ini, ternyata nggak sampai. Itu yang bikin stres. Kalau Sulis santai, mau berhenti, mau diterima di sini terserah. Itulah hidup gitu kan. Semua orang pasti punya cerita, kisah hidupnya masing-masing. Jadi intinya kita hidup itu mengalir aja ya? Mengalir aja, jadi jangan terlalu berharap. Boleh berharap, tapi berharapnya lewat doa aja. Ketika malam tuh, ini juga ilmu dari teman-teman. Yap, itu banget, pakai doa sahabat salsa, jangan mengharap ke orang, takutkan harapan palsu. Betul, banyak yang palsu emang. Betul. Tapi kalau kita ke Tuhan kan, ke Allah ya, kita lebih pasti gitu loh maksudnya. Gitu. Kalaupun nggak dapat itu pasti ada gantinya yang lebih baik lagi. Kayaknya dalam banget. Oke nih, lanjut nih Mbak Sul. Seandainya Mbak Sulis bisa memutar balikan waktu lagi gitu ya, dan bisa balik ke dulu waktu masa-masa di Salsabila FM, hal apa sih yang pengen banget Mbak Sulis lakuin untuk Salsabila yang dulu nggak sempet Mbak Sulis lakuin gitu?
Kalau melihat pengalaman-pengalaman yang sekarang gitu, kalau misalnya bisa diputar lagi itu waktu, sih pengen Salsabila itu nggak cuman di media radio aja. Kalau bisa sih TV ada, media cetak juga ada, online-nya juga ada. Saya berharapnya seperti itu. Tapi mungkin kalau udah ada Dek Romi mungkin lebih berbeda gitu. Amin, ya. Amin. Karena generasinya udah beda, zamannya Sulis juga beda, sekarang sudah beda. Tapi yang jelas doa Sulis sih untuk Salsabila semoga selalu sukses. Amin. Semoga selalu jadi jembatan paling indah untuk orang-orang yang mau sukses. Amin ya rabbal alamin. Dan ini Mbak Cul, mungkin ini jadi yang terakhir ya untuk perjumpaan kita siang hari ini di Sahabat Salsa. Mbak Cul, hal yang sekarang ini kesempatan yang berharga banget yang pengen Mbak Culis sampai ini. Pertama ya untuk Salsabila FM, kemudian untuk teman-teman yang udah berjuang di Salsabila, dan yang terakhir untuk pendengar kita gitu. Karena tanpa mereka Salsabila itu bukan apa-apa gitu. Betul. Yang pertama untuk Salsabila ya, seperti yang Sulis bilang tadi, semoga Salsabila ini tetap jaya di udara. Karena ini kan media radio yang pendengar tahu ya cuma suaranya. Yang kedua untuk teman-teman radio tetap semangat. Yang penting nilai pengabdiannya itu lebih ditingkatkan lagi, karena kita kan bekerja nggak cuma untuk materi saja, tapi untuk akhirat. Kalau teman-teman seperti itu. Jadi tetap semangat apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, tetap semangat, tetap bersyukur, itu aja. Usaha aja. Yang penting kita punya inovasi baru, ide-ide baru, tuangkan aja, jangan pernah takut. Insya Allah ada jalan. Pak Direktur insya Allah bisa ya mensupport. Amin, amin. Untuk pendengar sih saya pengennya lebih ini ya, lebih ini lagi, lebih lebih aktif lagi ya. Misal ada penyiar yang kurang cara siarannya seperti ini, atau mungkin ada saran dan kritik untuk radio, nggak apa-apa, diungkapkan aja. Mungkin buatkan kolom-kolom komentar untuk ini, untuk kemajuan Salsabila ke depan seperti apa. Udah kayak gitu aja, karena Sulis tahu, paham, pendengar Salsabila ini care banget sama penyiarnya. Karena Sulis dulu juga pernah merasakan kalau udah kadung cinta sama satu penyiar, apapun dikasih kecuali hatinya. Wah. Tapi kalau cocok ya dikasih juga. Mungkin di Romi nih banyak nih fansnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mendekat ya. Aduh, terima kasih banyak nih Mbak Cul. Ini sama-sama pengalaman yang berharga banget untuk Romi, dan mudah-mudahan juga bermanfaat juga untuk semua sahabat salsa gitu. Amin, amin. Mohon maaf banget kalau kedatangan Romi dan teman-teman ke sini itu ngerepotin Mbak Culis ya. Karena konsep kita memang datang ke narasumber itu ngerepotin ya sahabat salsa gitu. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Culis sukses, karirnya juga tambah mentereng ya, rezekinya lancar. Dan yang paling utama sekarang nih sahabat salsa, karena sekarang udah lagi hamil ya 5 bulan, kita doain semoga sampai persalinan nanti lancar, sehat, punya anak yang soleh dan soleha. Amin. Terima kasih doanya. Dan terima kasih juga untuk semua sahabat salsa yang udah ngikutin obrolan Romi sama Mbak Culis ya, mulai dari game kita tadi dan pertanyaan-pertanyaan seputar perjalanan Mbak Culis Salsabila FM. Dan untuk kamu semua jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga ikutin semua media-media sosial yang ada di Salsabila FM, mulai dari fanpage kita di Facebook, Instagram, Twitter, dan yang terbaru juga di website kita ya di www.salsabilafm.com. Kalian yang ada di luar jangkauan kita ya, di luar Madura nih, kalian juga bisa dengerin Salsabila FM melalui via streaming di website kita itu sahabat salsa. Dan Romi tunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar kita. Oke sahabat salsa, terima kasih banyak, semoga kalian sehat selalu. Ditungguin Salsabila podcast edisi selanjutnya dengan tentunya narasumber-narasumber yang menarik ya, yang lebih mereka bisa kita ambil pelajarannya. Oke, saya Romi bertugas dan Mbak Culis. Ya, terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lain ya. Oke, dadah.